guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Bung Zona TV. Di kesempatan ini, setelah sekian lama vakum dan Mimin kembali punya waktu selama 2 bulan untuk membangun channel ini lagi, Mimin akan mewujudkan permintaan kalian semua. Dimana pada beberapa komentar kalian meminta untuk dibahas sebuah film Donghua animasi berjudul Si Jinji. Dan episode ini akan langsung kita mulai dari season keempat ya, dikarenakan sudah banyak channel lain yang juga membahas serial ini guys. Pada season keempat ini akan mengulas perjalanan Sun Wukong yang telah terlahir kembali setelah kematiannya. Ia akan kembali ke Istana Langit dan membalaskan dendamnya pada Kerajaan Langit. Agar tidak lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Cerita kembali dibuka dengan diperlihatkannya Biksu Tangshan dan para pengikutnya yang melanjutkan perjalanan untuk mengembalikan api suci. Namun perjalanan ini tak semudah yang mereka bayangkan, karena mereka semua harus menghadapi beberapa iblis yang dengan sengaja menghadang perjalanan mereka. Sehingga tak ada pilihan lain selain melakukan pertarungan melawan para iblis tersebut. Setelah melakukan pertarungan cukup lama, akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang memiliki julukan Tanah Retakan Bumi. Selama perjalanan di lembah itu, Patkai si siluman babi mengeluh dan mengatakan jika Sun Wukong bersama mereka pasti perjalanan kali ini akan lebih mudah. Namun dari perbincangan itu pula, Biksu Tangshan mengatakan jika ia yakin dalam waktu dekat ini mereka akan bertemu kembali dengan Sun Wukong, kakak mereka. Cerita berpindah ke Istana Langit, di mana lonceng utara penanda kelahiran iblis terus saja berbunyi. Dewa Erlang dan juga Dewa Sasin merasakan firasat buruk mengingat hawa iblis yang akan segera terlahir merupakan iblis kera yang sangat kuat. Dewa Erlang kemudian mengatakan jika yang terlahir itu adalah Sun Wukong, maka ia kembali berjanji akan membunuh Wukong untuk kedua kalinya. Di sisi yang lain, Dewa Rula yang merasakan lahirnya hawa siluman segera membuka roda emasnya untuk mengecek arah dari iblis tersebut. Dan diketahui jika lahirnya iblis itu tak lain berada 300 mil arah selatan, tepatnya di Gunung Huaguo. Sehingga ia pun bergegas untuk mengecek iblis apa yang muncul ini. Di Gunung Huaguo sendiri, para pasukan kera kini dipimpin oleh kera siluman yang menganut kegelapan dan tak henti-hentinya memakan manusia. Kera itu bernama Bairan. Semua pasukan kera yang menolak perintah untuk memakan manusia ia siksa habis-habisan. Namun hal itu tak berselang lama, karena sesaat kemudian sebuah batu keluar dari bawah tanah dan mengalihkan perhatian mereka. Bairan meminta salah satu pasukannya untuk mengecek batu tersebut. Para pasukan yang menyangka jika batu itu merupakan batu biasa mulai tersenyum bahagia. Akan tetapi secara tiba-tiba, 原来就是块破石头，没什么，只是普通的石头。 sebuah tangan langsung menghantamnya. Dari dalam batu itu pula terlahir seorang kera kecil yang sangat kuat. Kera itu tak lain tak bukan adalah Sun Wukong yang telah bereinkarnasi. Sesaat setelah lahirnya Wukong, ia sendiri lupa dengan jati dirinya. Apalagi tubuh dewasanya kini telah berubah lebih kecil. Kemudian beberapa cahaya kuning kembali muncul yang tak lain merupakan seluruh ingatan Sun Wukong sebelum meninggal. Sun Wukong menyerap semua ingatan tersebut dan kini ia telah mengingat semuanya. Bairan yang kini mengetahui jika yang berada di hadapannya itu adalah Sun Wukong langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Akan tetapi semua serangan yang mereka lakukan tak mempan terhadap Wukong. Bahkan tak hanya itu, semua pasukan yang menyerangnya itu ia porak-poranda tanpa terkecuali Bairan yang menjadi pemimpin baru mereka semua. Seluruh pasukan kera tercengang melihat kemampuan Wukong yang dengan mudahnya mengalahkan Bairan.
Bairan kemudian mengatakan jika dulunya ia sangat mengagumi Wukong. Namun hal itu berubah ketika Wukong pergi meninggalkan Gunung Huaguo dan melakukan perjalanan mencari api suci dan mengabaikan para pasukannya. Semenjak hari itu, ia bertekad untuk menjadi raja dan menggantikan Wukong, sehingga ia pun bersekutu dengan kegelapan untuk mendapatkan kekuatan besar tersebut. Mendengar penjelasan Bairan, Sun Wukong murka dan merubah wujudnya menjadi kera raksasa. Ia pun memberikan sedikit pelajaran pada Bairan. Setelah itu Wukong mengatakan, jika kera-kera di Gunung Huaguo bisa hidup damai meskipun tanpa kehadirannya. Bairan yang tak terima akan hal itu terus saja membantah ucapan Wukong. Bahkan lagi-lagi ia tak henti-hentinya menyalahkan Wukong yang telah meninggalkan mereka semua. Karena sudah muak dengan sikap yang dilakukan Bairan, akhirnya Wukong pun memusnahkannya. Sesaat setelah pertarungan yang berlangsung, Dewa Rulai mendatangi dan menyapa Wukong. Wukong sendiri mulai terkejut melihat Dewa Rulai yang selama 16 tahun lamanya telah menghilang. Dan kini tiba-tiba datang untuk meminta bantuan. Awalnya Sun Wukong menolak permintaan Dewa Rulai. Akan tetapi setelah menjelaskan jika misi ini merupakan misi untuk meringankan beban Biksu Tangsan dan para teman-temannya, Sun Wukong mulai luluh dan bersedia untuk membantu. Ternyata, misi yang akan mereka berdua lakukan yaitu mengambil kembali pedang pusaka milik Kaisar Langit yang merupakan pedang penanda kedamaian di Istana Langit. Pedang itu tertinggal di kediaman Asura sejak kejadian perang 300 tahun yang lalu. Karena dengan mendapatkan pedang itu, maka kebenaran akan kegelapan yang selama ini bersembunyi di Istana Langit akan segera terkuak. Dewa Rulai pun menyusun rencananya di mana ia akan mengalihkan seluruh pasukan Asura. Sementara Sun Wukong sendiri akan menyelinap dan mengambil pedang tersebut. Namun sebelum mereka masing-masing bertugas, Dewa Rulai memberikan sebuah gulungan sebagai pemandu untuk Wukong setelah mendapatkan pedang tersebut. Dewa Rulai kemudian menjelaskan asal-muasal kota Asura, di mana kota Asura ini sangat dikenal sebagai kota perang tanpa belas kasihan. Kota ini menjadi kota yang paling disegani karena kekuatannya. Bahkan saudara maupun kerabat bisa saling membunuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan orang yang paling berkuasa saat ini di kota Asura bernama Raja Luoho. Dulunya Luoho ini merupakan pemuda yang sangat kuat. Ia harus bertarung dan berebut makanan melawan teman-temannya untuk bertahan hidup. Dikarenakan budaya yang terbangun di kota Asura mengharuskan mereka untuk saling membunuh dan menyisakan satu orang terkuat saja. Luoho merupakan satu-satunya remaja pada masa itu yang berhasil melalui itu semua. Sehingga ia pun ditawari sebuah jabatan sebagai pejuang Asura dan dibebaskan untuk memilih untuk raja siapa ia akan mengabdi. Karena di kota Asura ini dipimpin oleh 3 raja sekaligus. Namun Luoho menolak jabatan itu dan memilih untuk mengasingkan diri. Semua orang yang mendengar ucapan Luoho sangat kecewa terhadapnya karena jabatan sebagai pejuang Asura merupakan sebuah kebanggaan. Akan tetapi keputusan bulat yang diambil Luoho sebagai pemenang tak bisa ditentang lagi. Sehingga ketua pengadilan kota mengizinkan Luoho untuk pergi dari kota Asura. Namun ia sangat yakin jika suatu saat nanti Luoho akan kembali dan menjadi pejuang Asura lagi. Mendengar penjelasan dan kehebatan Raja Luoho, Sun Wukong bersemangat untuk menantangnya melakukan pertarungan. Karena menurut Wukong, Raja Luoho merupakan lawan yang sangat sepadan untuk ia lawan. Namun Dewa Rulai punya pendapat lain. Bahkan ia melarang Wukong untuk melakukan pertarungan langsung melawan Raja Luoho. Dikarenakan kekuatan yang dimiliki Luoho sangatlah besar. Saking besarnya para pasukan langit pada masa itu sampai terkejut. Dewa Rulai melanjutkan ceritanya. Setelah pengasingan Luoho selama 20 tahun, ia pun segera kembali ke kota Asura di mana kedatangannya kali ini untuk menantang para petarung terbaik dari ketiga raja pada masa itu. Jika ia berhasil memenangkan pertarungan, maka pengadilan Asura harus menjadikannya sebagai raja keempat di kota itu. Mendengar permintaan Luoho yang sangat ambisius, para pejuang Asura murka dan banyak dari mereka yang menerima tantangan Luoho. Sehingga pertempuran itu pun kembali terjadi.
Setelah pertempuran berlangsung selama 10 hari 10 malam tanpa makan, Luoho masih sanggup bertarung dan semua lawannya kini telah tumbang. Dari kejadian itu, permohonan Luoho akhirnya diwujudkan dan ia dinobatkan menjadi raja keempat kota Ashura. Tak hanya jabatan yang ia miliki, kini ia juga mendapatkan para pasukan yang sangat banyak. Dewa Rulai juga mengatakan jika pada 300 tahun yang lalu ia pernah berjumpa dengan Luoho. Kedatangannya kali ini untuk bertemu dengan teman lamanya tersebut. Tak selang beberapa lama dari perbincangan yang berlangsung, datanglah seorang pejuang tingkat 1 menemui Dewa Rulai dan juga Sun Wukong. Tanpa basa-basi, pasukan tingkat 1 itu memberikan serangan dan terjadilah sedikit pertarungan melawan Wukong. Sementara itu para pejuang lain mengepung Dewa Rulai karena menurut mereka jika bisa mengalahkan seorang dewa maka akan menjadi sebuah kebanggaan. Namun Dewa Rulai berdalih dan meminta hal ini diselesaikan di pengadilan saja. Mengingat aturan di kota Ashura apapun itu harus diselesaikan dengan bertempur di pengadilan. Pemimpin pengadilan yang pada saat itu berada di sana membenarkan hal tersebut. Wanita bernama Fuji itu mengatakan jika lebih baik diselesaikan di pengadilan sesuai aturan yang ada. Singkat cerita, para pasukan Ashura kini telah berkumpul di pengadilan. Semua orang yang ada menganggap jika Dewa Rulai merupakan seorang dewa yang sangat angkuh dan juga sombong. Karena ia dengan beraninya menantang semua petarung terbaik yang ada di kota Ashura. Tak berselang lama, majulah seorang petarung kelas 3 yang ingin menguji kekuatan Dewa Rulai. Orang itu bernama Baigo. Dan pertarungan pun segera dimulai. Karena keterbatasan kekuatan, Baigo kemudian mengeluarkan aura bertarungnya, di mana semua orang yang ada di kota Ashura memiliki aura bertarung itu. Dengan kekuatan itu pula maka para petarung akan memiliki pukulan yang lebih kuat bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun kekuatan itu tak mampu bertahan lama karena kekuatan itu menggunakan sebagian tenaga dari penggunanya. Dan pertarungan kembali dilanjutkan. Dari arah yang lain, Ketua Pengadilan Fuji memerintahkan seekor gagak untuk memberitahukan akan kedatangan Dewa Rulai pada Raja Gila Luoho. Kembali ke Dewa Rulai yang masih bertarung, ia yang tak ingin menghabiskan waktu dengan melawan Baigo kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya, yang seketika membuat Baigo berhasil ditumbangkan. Setelah kalahnya Baigo, muncul lagi satu petarung terbaik dari pejuang tingkat 1 yang ingin menantang Dewa Rulai. Orang itu bernama Gubi Toudo. Ternyata Toudo dan Dewa Rulai pernah melakukan pertarungan 300 tahun yang lalu. Maka dari itu pertemuan kali ini untuk menentukan siapa yang terbaik. Berpindah ke tengah hutan, di mana para anak-anak sedang melakukan pemburuan singa yang dipimpin langsung oleh Raja Ashura Luoho. Luoho yang sudah mendapatkan kabar dari burung gagak utusan Fuji akan kedatangan Dewa Rulai segera bergegas pergi ke kota. Dan film pun bersambung di part kedua, guys. Film dilanjutkan saat Sun Wukong mulai mencari keberadaan pedang yang dimaksudkan. Ia kebingungan karena banyaknya pedang yang terbengkalai.
Ia pun mengambil semua pedang tersebut dengan acak. Hingga pada suatu ketika, sebuah petir menyambar dan memperlihatkan sebuah bayangan pedang yang sangat kuat. Ia yakin jika pedang itulah yang sebenarnya mereka berdua cari. Tanpa basa-basi, Sun Wukong berlari untuk mengambil pedang tersebut. Namun sayangnya, tindakan Wukong diketahui oleh Luoho yang sedang dalam perjalanan menuju kota Asura. Luoho yakin jika kedatangan Wukong dan juga Dewa Rulai bukanlah tanpa maksud. Lantas ia menanyakan mengapa mereka menginginkan pedang itu. Sun Wukong berdalih jika ia ingin mengambil pedang itu daripada terbengkalai dan dibiarkan begitu saja, sehingga ia pun bisa memanfaatkannya. Mendengar ucapan Wukong, Luoho murka karena pedang-pedang yang ada di kota Ashura merupakan piala yang sangat berharga. Mengingat pedang-pedang tersebut merupakan piala penghargaan akibat perang yang terjadi 300 tahun yang lalu. Luoho mengatakan jika ingin mengambil pedang tersebut, maka Wukong harus bertarung melawannya lebih dulu. Jika Wukong berhasil mengambil tengkorak yang ada di pinggangnya itu, maka pertarungan telah ia menangkan. Dan ia dibebaskan untuk mengambil pedang yang ia inginkan. Mendengar tantangan dari Luoho, Sun Wukong yang tak pernah takut akan siapapun menyanggupi tantangannya itu. Dan pertarungan kembali dilanjutkan, guys. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, Luoho dibuat terkejut dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Wukong. Namun nyatanya tak sampai di sini saja, Raja Luoho mengeluarkan aura bertarungnya yang selama 300 tahun terakhir belum pernah ia gunakan sama sekali. Tak mau kalah dengan Luoho, Wukong pun berubah menjadi iblis kera raksasa yang tiada tanding dan melanjutkan pertarungan. Sementara itu di sisi yang lain, Dewa Rulai harus menghadapi pejuang Asura kelas 1 bernama Guitoudo. Ternyata ia juga merupakan musuhnya 300 tahun yang lalu pada saat perang dahsyat yang terjadi. Karena tak ingin berlama-lama, Dewa Rulai mengeluarkan kekuatan pamungkasnya dengan sekali serangan Guitoudo berhasil ia tumbangkan. Nyatanya Guitoudo tak mau menyerah begitu saja. Ia masih saja bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi salah seorang pejuang lain yang tak sabar ingin melawan Dewa Rulai masuk ke arena dan menghabisi Toudo. Ia bernama Guisha yang sebelumnya berjumpa dengan Dewa Rulai dan juga Wukong ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota Ashura. Menurut Guisha, Guitoudo merupakan orang yang lemah dan tak pantas menjadi seorang pejuang kelas 1. Ia mulai memprovokasi pasukan Ashura yang lain untuk mendukung apa yang telah ia lakukan. Bahkan dengan sombongnya, ia mengatakan jika ia akan mengalahkan Dewa Rulai dengan tangannya sendiri. Tak hanya itu, dengan lancangnya ia juga meminta pada ketua pengadilan Huji jika ia berhasil menang maka ketua pengadilan Huji harus bersedia melahirkan anak darinya. Agak mesum dia ini sebenarnya, guys. Bener ini. Mendengar ucapan sombongnya itu, Dewa Rulai sedikit menahan emosi. Lantas ia mengatakan bahwa aturan yang ada di kota Asura harusnya tak seperti ini, melainkan mereka harus saling menghargai sebagai sesama.
Ucapan Dewa Rulai itu membuat Guisha muak dan langsung mengaktifkan aura bertarungnya. Seketika arena menjadi sangat heboh dan pertarungan kembali dilanjutkan. Dalam pertarungan yang berlangsung, Dewa Rulai sedikit terkecoh, bahkan ia harus terluka karena terkena belati berdarah milik Guisha. Yang mana barang siapa yang terkena belati itu, maka orang itu akan segera mati karena kehabisan darah. Guisha terus saja memberikan serangan berantai sampai-sampai membuat Dewa Rulai sangat kewalahan. Setelah itu Guisha mengeluarkan kemampuan formasi kapak pelahap jiwa untuk mengakhiri hidup Dewa Rulai. Apakah Dewa Rulai semudah itu dikalahkan oleh Guisha? Nyatanya tidak, bro. Dewa Rulai kemudian mengeluarkan kekuatan terpendam yang telah lama ia sembunyikan, yaitu tubuh emas abadi untuk menghentikan serangan Guisha. Untung saja Dewa Rulai masih berbelas hati dan membiarkan Guisha untuk tetap hidup. Setelah menyelesaikan pertarungan, Dewa Rulai kembali berceramah. Ia mengatakan bahwa dalam pertarungan tak harus mengorbankan nyawa. Sontak ucapannya itu membuat para pasukan Asura tercengang dengan Dewa Rulai. Namun Guisha masih tak terima dan kembali ingin menghantam Dewa Rulai. Namun serangannya itu ditahan oleh Luoho yang saat itu sudah tiba di arena. Luoho mengatakan bahwa yang kalah harus mengakui kekalahannya. Luoho juga sudah mengetahui kedatangannya dengan Sun Wukong untuk mengambil pedang Kaisar Langit yang tertinggal 300 tahun yang lalu. Yang hal itu membuat para pasukan Ashura terkejut setelah mengetahui jika Sun Wukong yang ada di arena itu merupakan tubuh bayangan saja. Luoho juga menjelaskan pertarungan singkat yang terjadi antara dirinya melawan Wukong, di mana Sun Wukong berhasil mengelabuinya dan diberikan kebebasan untuk mengambil pedang Istana Langit tersebut. Setelah pedang itu hendak diambil, muncullah cahaya berwarna kuning yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya cahaya tersebut sampai-sampai menarik perhatian para pejuang Asura yang lain. Sun Wukong segera menyimpan pedang itu dan pergi untuk menghindari pertarungan. Namun sebelum pergi, Luoho telah berpesan agar Wukong bisa berlatih lagi. Karena jika suatu saat nanti mereka bertemu, maka mereka berdua harus melanjutkan pertarungan. Mendengar penjelasan dari Luoho, Dewa Rulai sedikit bahagia karena Sun Wukong sudah berhasil membawa pedang tersebut. Luoho menanyakan Dewa Rulai mengapa ia dan Sun Wukong menginginkan pedang itu. Dewa Rulai meminta maaf karena tak bisa menjelaskan hal itu saat ini. Ia mengatakan jika suatu saat nanti ia pasti akan menjelaskannya pada Luoho. Mendengar ucapan itu, Luoho masih mentoleransi. Namun yang tak bisa ia toleransi adalah kelancangan Dewa Rulai yang memasuki kota Ashura semaunya sendiri. Sehingga ia pun diberikan hukuman kurungan di kota Ashura. Di sisi yang lain, Wukong yang berhasil membawa pedang Kaisar Langit kemudian membuka gulungan yang diberikan Dewa Rulai sebelumnya. Ternyata, pesan dari Dewa Rulai melalui gulungan itu, Wukong diminta untuk memberikan pedang Kaisar Langit itu pada Dewa Sasin. Yang sedikit membuat Sun Wukong malas-malasan karena ia sangat tidak begitu suka pada Dewa Sasin. Namun karena ini merupakan sebuah misi, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan melihat keadaan Istana Langit.
Tak hanya itu, ia juga berniat untuk membuat sedikit onar di sana. Di Istana Langit sendiri, Dewa Sasin melapor pada Kaisar Langit di Sitian bahwa Biksu Tangshan dan para murid-muridnya kini sudah tiba di tanah retakan bumi. Kaisar Langit kemudian mengatakan bahwa ia akan mengurusnya sendiri. Kaisar Langit di Sitian kemudian memasuki sebuah ruangan rahasia dan memerintahkan 2 pembunuh bayaran untuk memburu dan mengambil kembali api abadi. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Raja Langit, kita akan segera tahu nanti. 追捕唐三藏等人的任务就遵命。 Cerita kemudian berpindah ke Biksu Tangshan dan para murid-muridnya, di mana mereka memutuskan untuk beristirahat di tanah retakan bumi. Di sela-sela beristirahat, semua pada bermain. Aushue kemudian memanggil Bailang dan mengatakan jika ia akan mengajarinya cara menggunakan jiwa naga. Namun hal itu tentunya tidak gratis begitu saja. Aushue menanyakan akan keberadaan api suci pada Bailang. 有龙魂的秘诀，我可以教你一直带在身上那个会发。 Sebelum selesai perbincangan mereka, Xiaoyu seketika muncul dan membuat Aushue sangat terkejut. Padahal kedatangan Xiaoyu sekedar untuk menanyakan cara Aushue terbebas dari burung Garuda pemangsa suku naga. Tentu saja hal itu membuat Aushue gugup karena tidak mungkin ia memberitahu yang sebenarnya telah terjadi, di mana ia ternyata dibantu oleh seorang kakek naga kuno dengan imbalan Xiaoyu yang tak lain merupakan api abadi. Ternyata gerak-gerik Aushue sebenarnya telah dicurigai oleh Biksu Tangshan yang menanyakan mengapa dengan mudahnya ia bisa keluar dari suku naga. Biksu Tangshan juga menanyakan akan kutukan yang ada pada tubuh Aushue yang seketika menghilang. Dengan gugup, Aushue mengatakan jika ia hanya menjadi seorang naga yang beruntung karena bertemu dengan naga tua kuno. Sontak hal itu membuat Xiaoyu teringat akan mimpinya. Xiaoyu kemudian mengatakan akan naga unik yang dimaksud oleh Aushue pada Biksu Tangshan. Karena bisa jadi, naga unik yang dimaksud Aushue adalah kakek naga kuno yang dalam mimpinya akan menculik dan memakannya. 你就更没有理由回来了。自以为是，烦死了！ 你还记不记得我曾经提起的那个梦？ 吴京，把为师的梳子拿来。 Singkat cerita, Biksu Tangshan dan yang lain kini tengah beristirahat. Di sela-sela beristirahat, Aushue berniat menculik Xiaoyu yang tak lain jelmaan dari api abadi untuk ia berikan pada kakek naga kuno. Namun niatnya seketika harus ditunda ketika para iblis dari lembah retakan bumi mulai menyerang mereka semua. Biksu Tangshan serta para murid-muridnya harus bertarung melawan para monster tersebut. 麻烦了！这些深渊妖怪，集中精神，保护小雨。 Di sela-sela pertarungan yang berlangsung, Aushue memanfaatkan situasi itu untuk menculik Xiaoyu. Patkai dan Bailang yang mengetahui akan hilangnya Aushue dan Xiaoyu segera melaporkan kejadian itu pada Biksu Tangshan. Di sisi yang lain, Aushue yang berhasil membawa lari Xiaoyu segera memanggil kakek naga kuno untuk memberikannya dan segera ditukarkan dengan Aoling. Kakek naga kuno meminta Aushue untuk bersabar lebih dulu karena ia akan memastikan terlebih dahulu jika yang ia bawa benar-benar api suci. 你可以把奥灵还给我了。非常好，都想奖励你了，不必着急。 Namun Aushue tak begitu percaya dengan naga kuno. Ia meminta naga kuno mengembalikan terlebih dahulu Aoling. Jika tidak, ia tak segan-segan untuk menjatuhkan Xiaoyu ke dalam jurang. Namun demikian, ancamannya itu bukan apa-apa bagi naga kuno. Naga kuno mengambil paksa Xiaoyu dan langsung menyerap kekuatan api abadi. Namun tiba-tiba, 撕裂大地的深渊。我的话，你只需要服从，又可以重回凡间，自由。 Xiaoyu seketika berubah menjadi gumpalan pasir.
Mengetahui hal itu, kakek naga kuno merasa ditipu oleh Aoshue dan langsung menghantamnya. Pada saat itu pula ternyata Biksu Tangshan juga datang dan telah mengetahui rencana Aoshue. Ia juga yang dengan sengaja telah menukar Xiaoyu karena sudah mencium ada yang aneh dengan Aoshue. Setelah mengetahui jika Aoshue dimanfaatkan oleh kakek naga kuno, Guru Tangshan menawarkan bantuan terhadapnya. Namun di sini terjadi sedikit perdebatan di antara mereka karena Aoshue merasa jika Guru Tangshan selalu menghalangi niatnya untuk menyelamatkan Aoling. Tak hanya itu, ia juga merasa selama ini Guru Tangshan selalu merasa benar sendiri tanpa terkecuali yang telah memenjarakannya selama 16 tahun. Karena marah terhadap Guru Tangshan, Aoshue memberikannya serangan dan pertarungan antara guru dan murid kembali terjadi. 错到底！ 那我也不跟你客气了。小赖，师傅， Sementara itu di sisi yang lain, tepatnya di penjara terapung Istana Langit, penjaga gerbang surga timur didatangi oleh Jenderal Utara Kerajaan Langit. Ia menyayangkan sikap yang dilakukan penjaga gerbang surga timur yang membiarkan Dewa Rulai pergi pada saat mereka mendapati tugas menangkapnya. Karena dianggap jika Dewa Rulai merupakan seorang pengkhianat. Namun penjaga gerbang timur mengatakan jika Dewa Rulai bukanlah seorang pengkhianat, melainkan di kerajaan langit sendirilah yang saat ini sedang dalam masalah besar. Ia juga memberitahu jika kegelapan telah menyusup ke kerajaan langit dan hanya menunggu waktu saja untuk melancarkan aksi mereka. Sementara satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan hal ini hanyalah Dewa Rulai semata. Itu juga alasan mengapa ia dengan sengaja membiarkan Dewa Rulai pergi melanjutkan perjalanannya. Mendengar penjelasan itu, Jenderal Gerbang Utara menghela nafas dan berpamitan untuk pergi. Namun sebelum ia pergi, ia memperingatkannya untuk menjaga diri karena tidak menutup kemungkinan Kaisar Langit di Shitian akan segera mengeksekusinya. Sesaat seperginya Jenderal Gerbang Utara, penjaga gerbang timur mengingat kenangan masa lalunya dengan Kaisar Langit pada perang 300 tahun yang lalu melawan pasukan Asura, di mana Kaisar Langit yang pada saat itu melawan Raja Luoho dibuatnya kewalahan. Bahkan karena salahnya strategi perang yang digunakan, banyak dari pasukan langit yang harus merenggang nyawa. Dalam keterdesakan yang terjadi, Kaisar Langit dan penjaga gerbang timur berjanji untuk keluar bersama. Seandainya mereka harus mati di medan tempur, maka mereka juga akan mati bersama. Iya dia guys. Karena kejadian itu pula, Jenderal Gerbang Timur sangat yakin jika Kaisar Langit tidak akan mengkhianatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya kita lanjut di part ketiga ya guys. Bye-bye. Pada episode ini perjalanan dimulai di Istana Langit, di mana pelayan setia Dewa Sasin yang bernama Ningning sedang beres-beres di kediamannya. Secara tidak sengaja ia menyenggol sebuah gulungan yang berisikan akan fakta mengenai hilangnya para pelayan istana. Ternyata selama ini Dewa Sasin tak menganggapnya sebagai hal biasa, melainkan ia terus mengusut hilangnya para pelayan-pelayan tersebut. Dengan temuan itu, Ningning segera mengembalikan gulungan itu agar tidak diketahui oleh Dewa Sasin. Namun cerobohnya, ia meninggalkan jejak dengan tersenggolnya tinta yang ada di meja tersebut. Setelah Lingling mengetahui penyelidikan itu, ia segera melapor pada Kaisar di Shitian akan penyelidikan yang dilakukan oleh Dewa Sasin selama ini. Ternyata Ningning juga telah bersekutu dengan jiwa kegelapan. Mengetahui akan penyelidikan tersebut, pasukan kegelapan yang lain menyarankan untuk melenyapkan langsung Dewa Sasin. Namun permintaan itu ditolak oleh Kaisar dikarenakan ia memiliki rencana yang lebih brilian, yaitu dengan menjebak Dewa Sasin agar menuduh para dewa lain bersekutu dengan pasukan kegelapan. Rencana pun segera dimulai, di mana salah satu pasukan kegelapan melancarkan aksinya untuk menculik pelayan istana. Tujuannya tak lain untuk memancing Dewa Sasin keluar. Tak perlu waktu lama, Dewa Sasin segera menyadari hal tersebut dan mencegah penculikan yang terjadi. Karena sudah ketahuan, terjadilah peperangan di antara keduanya.
是实力。 Peperangan berlangsung cukup sengit, sampai-sampai serangan yang diberikan pasukan kegelapan itu membuat Dewa Sasin mengalami luka. Tak henti sampai di situ, Dewa Sasin kemudian mengeluarkan kekuatan 1000 tangan Buddha untuk menghantamnya. Dan pasukan kegelapan pun tak mampu menangkis serangan tersebut. Namun demikian, pasukan kegelapan tak menyerah begitu saja. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kekuatan dan membuat kegaduhan agar bisa segera melarikan diri. Dewa Sasin terus mengejar kemana ia pergi. Dan pengejarannya masuk ke kediaman Dewa Erlang yang pada saat itu sedang tidak berada di sana. Di tempat itu, Dewa Sasin menemukan sebuah mayat pelayan yang mati mengenaskan di dalam sebuah lemari. Saat Dewa Sasin hendak mengecek mayat tersebut, Ning Ning dengan tergesa-gesa memanggilnya dan melaporkan jika Kaisar Di Sitian telah mencarinya. Sesegera mungkin, Dewa Sasin menemui Kaisar Langit dan menanyakan maksud serta tujuan memanggilnya itu. Kaisar Langit menjelaskan jika selama ini ia telah mengetahui betul bahwa Istana Langit sudah dimasuki oleh jiwa kegelapan. Namun, ia memiliki rencana sendiri untuk menuntaskan hal itu. Ia juga menjelaskan jika beberapa pelayan istana dan juga beberapa Dewa Langit juga sudah terhasut oleh jiwa kegelapan tersebut. Salah satunya adalah Dewa Erlang si Mata Tiga. Dari penjelasan ini, Dewa Sasin sangat curiga dengan perkataan Kaisar Di Sitian. Namun ia tak ingin gegabah lebih dulu dan memilih untuk mengikuti permainan yang sedang berlangsung untuk mengetahui seluruh kebenarannya. Setelah menemui Dewa Sasin, Kaisar Langit kembali ke aula bayangan untuk berpesta meminum darah pelayan yang sudah mereka culik. Karena menurut mereka semua, rencana telah berhasil dan berjalan sempurna. 杀心并不，只要他还站在我们这边，就是即便他心存疑惑，也会今后必定会成为我们的障碍。我们现在真的。 Singkat cerita, pada keesokan harinya, Dewa Sasin segera mendatangi kediaman Dewa Erlang untuk menangkapnya. Dewa Erlang hendak akan memberikan perlawanannya pada Dewa Sasin karena ia merasa jika ia telah dijebak dan difitnah. Namun pertarungan itu tak sampai terjadi karena secara tidak langsung Dewa Sasin mengirimkan sebuah gambaran melalui metodenya pada Dewa Erlang akan rencana yang sebenarnya yang telah ia susun. Melihat hal itu, Dewa Erlang lantas mengikuti langkah-langkah dan bersedia untuk ditangkap. 我跟你走。希望你清楚地知道自己在做什么。 Setelah penangkapan terhadap Dewa Erlang, Dewa Sasin menangkap para Jinggang dan juga Jenderal Gerbang Barat Virupaksa. Namun mereka semua tidak ada satupun yang bisa bertindak dan melawan Dewa Sasin. Bahkan penjara terapung Kerajaan Langit sendiri kini sudah hampir penuh dengan para dewa dan pelayan istana. 我对西天王当然是无比敬重。怀疑神将天兵也就算了，暗魂的伪装术，连我也无法。逮捕了上千天众，快把福早囚牢。西天王了，告辞。 Setelah dari kediaman Jenderal Gerbang Barat, Dewa Sasin tiba-tiba terhenti karena merasakan sesuatu. Ternyata hal itu dikarenakan ia mengetahui kedatangan Sun Wukong yang sudah berada di Istana Langit. Sehingga ia pun mengatakan pada seluruh pasukannya akan istirahat sejenak di kediamannya. Kisah kemudian kembali berpindah ke Biksu Tangsan dan yang lain. Biksu Tangsan ternyata melakukan pertarungan melawan Ao Shui. Tujuannya tak lain untuk mengalihkan perhatian kakek naga kuno agar Wujing bisa menolong jiwa naga Aoling. Namun ternyata rencana mereka sudah terbaca oleh kakek naga kuno. Namun tidak dengan Ao Shui yang belum menyadari tujuan dari guru dan teman-temannya. Kakek naga kuno yang sudah sadar akan sandiwara ini hanya mengejek apa yang telah mereka lakukan. Walaupun demikian, Biksu Tangsan serta yang lain masih optimis dan bisa mengalahkan kakek naga kuno. Bahkan dia sangat yakin jika lambat laun Ao Shui akan menyadari dan membantu mereka. Meskipun pada saat ini sangat terlihat jelas jika Ao Shui ketakutan melihat aksi kakek naga kuno.
Setelah itu Biksu Tangsan pun memimpin untuk melakukan serangan. Singkat cerita, serangan yang dilakukan oleh Guru Tangsan serta yang lain tak membuat kakek naga kuno ketar-ketir. Bahkan mereka semua tak bisa menandingi kekuatannya itu. Karena sudah habis kesabaran, kakek naga kuno mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan kekuatan itu, Biksu Tangsan serta yang lain kini mulai terintimidasi. Namun Biksu Tong masih memiliki rencana untuk bisa mengalahkan kakek naga kuno. Seperti apa rencana itu? Kita saksikan bersama, guys. Ya, Biksu Tangsan berusaha untuk menahan kakek naga kuno, sementara yang lain ditugaskan untuk mengambil jiwa naga Aoling. Namun seperti biasa, kekuatan kakek naga kuno sangatlah kuat. Bahkan kali ini ia menggunakan kekuatan petir untuk melemahkan serangan Biksu Tangsan serta lainnya. Saat Biksu Tangsan sudah tak kuat lagi menahan kekuatan petir milik kakek naga kuno, Ao Shuek mulai tergerak dan mengeluarkan serangan untuk menghentikan kekuatan itu. Seketika, kakek naga kuno pun terpental. Setelah itu, Wu Jing menggunakan kekuatan rantai untuk mengikat kakek naga kuno. Sementara Pat Kai mengaitkan rantai itu dengan batu dan menjatuhkannya ke dalam jurang retakan bumi. Seperti yang kita tahu, barang siapa yang jatuh ke dalam jurang tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi. Karena jurang retakan bumi tak memiliki ujung yang pasti, guys. Setelah pertarungan yang berlangsung tersebut, Biksu Tangsan memberikan jiwa naga Aoling pada Ao Shuek. Ao Shuek pun sangat berterima kasih pada gurunya itu. Mulai saat itu pula, ia bersedia lagi untuk menjadi bagian dari mereka. Setelah itu mereka pun bersama-sama segera pergi dari tempat itu. Karena menurut Ao Shuek, jika kakek naga kuno tak semudah itu dikalahkan dan pastinya akan segera kembali. Dalam pelariannya, Ao Shuek sempat-sempatnya menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Biksu Tangsan menceritakan dari awal jika ia sudah mengira ada yang tidak beres dengannya, sehingga ia serta yang lain menyusun rencana ini dan mengikuti langkahnya dari awal. Karena hanya dengan seperti itu, kebenaran yang sebenarnya pasti akan terungkap. Mendengar penjelasan itu, Ao Shuek merasa jika dirinya bodoh karena tak menyadari hal tersebut. Sesaat kemudian, Wu Jing yang memimpin pelarian di depan seketika terhenti. Ia mengatakan jika rantai pengikat kakek naga kuno kini sudah terlepas dan ia akan segera kembali. Hal ini dikarenakan kakek naga kuno jatuh tidak terlalu dalam. Dan secara tiba-tiba, kakek naga kuno benar-benar muncul dengan kekuatan naga yang sebenarnya. Sebelum menyerang, sekali lagi kakek naga kuno meminta Ao Shuek untuk setia dengannya. Akan tetapi kali ini karena jiwa naga Aoling telah kembali, Ao Shuek justru menentang kakek naga kuno. Yang hal itu membuatnya murka. Kakek naga kuno pun berubah menjadi wujud naga dan menciptakan sebuah badai yang sangat besar. Ao Shuek berusaha untuk menghentikan kakek naga kuno dengan kekuatan petirnya. Akan tetapi serangan Ao Shuek seperti serangan lalat yang seketika mati ketika mengenai tubuh kakek naga kuno. Mengingat kekuatannya itu sebenarnya berasal dari kakek naga kuno itu sendiri. Kakek naga kuno pun menghantam Ao Shuek tanpa henti dan mengatakan jika dirinya merupakan orang yang tak tahu balas budi. Kakek naga kuno pun hendak menghabisi Ao Shuek. Beruntung serangannya itu berhasil dihalangi oleh Pat Kai.
Tak hanya Patkai, Biksu Tangshan juga mengeluarkan pukulan terbaiknya yang membuat kakek naga kuno pun terpental. Setelah itu, masalah lain kembali datang, di mana para iblis penghuni tanah retakan bumi muncul dan mengepung mereka semua. Scene kemudian berpindah ke Istana Langit, di mana Kaisar Langit di Shitian serta pasukan kegelapannya memperbincangkan Dewa Sasin yang telah berhasil mengurung semua dewa terkuat di Istana Langit di penjara terapung. Hal ini akan membuat mereka lebih leluasa untuk menguasai Istana Langit sepenuhnya dengan kegelapan. Sementara itu, di sisi yang lain Sun Wukong mendatangi Dewa Erlang dan mengejeknya, karena dewa kuat dan setia seperti Dewa Erlang harus berakhir di penjara terapung. Semula, Dewa Erlang tak menyadari siapa monyet kecil yang ada di hadapannya itu. Sun Wukong pun dengan bangga memperkenalkan dirinya pada Dewa Erlang. Sun Wukong yang masih memiliki rasa dendam karena telah dipenggal di masa lalu, ia hendak menghabisi Dewa Erlang. Namun ia mengurungkan niatnya itu dikarenakan menurut Wukong tidak pantas jika menghabisi seseorang yang sedang dalam masalah. Dewa Erlang lantas menasihati Wukong dan memintanya pergi dari Istana Langit dikarenakan kondisi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi Sun Wukong tidak peduli akan hal itu dan mengatakan untuk tenang saja, karena kedatangannya kali ini memang sudah ia persiapkan. Setelah mendatangi Dewa Erlang, Sun Wukong melihat-lihat penjara terapung yang sudah hampir penuh seutuhnya. Secara tak sengaja, ia melihat Kaisar Langit yang menarik salah satu penjara terapung. Penjara itu merupakan tempat penjara untuk penjaga gerbang timur yang dahulu menjadi teman baiknya. Kedatangan Kaisar Langit menemui penjaga gerbang timur tak lain untuk mengeksekusinya dengan memanfaatkan hubungan pertemanan yang pernah mereka berdua lalui. Sun Wukong yang mengetahui perbuatan Kaisar Langit itu langsung menghentikannya, sehingga memicu pertempuran antara Wukong melawan Kaisar Langit. Sementara Jenderal Gerbang Timur tak tinggal diam. Dalam kondisinya yang sekarat, ia membantu Wukong dan memberikan serangan pukulan yang membuat Kaisar Langit pun terpental. Setelah itu mereka berdua pun pergi untuk mencari tempat aman agar penjaga Gerbang Timur bisa segera pulih. Sedangkan Kaisar Langit mulai menghancurkan penjara terapung dengan tujuan menjauhkan para dewa yang terkurung dari istana. Di istana sendiri, kondisi semakin sangat kacau di mana lonceng menara timur yang menandakan invasi dari musuh telah berbunyi. Musuh yang dimaksud kali ini adalah Sun Wukong yang sedang berada di Istana Langit. Para pasukan kerajaan mengepung Sun Wukong, namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuhnya. Tak hanya pasukan langit, kini para jinggang juga turun tangan untuk menangkap Wukong. Akankah para jinggang-jinggang tersebut mampu menghentikan serangan Wukong? Kita lihat saja, guys.
Dengan mudah mutan raksasa itu Sun Wukong dengan mudah mengalahkan mereka semua, bahkan mulai menghancurkan seluruh bangunan yang ada di Istana Langit. Karena tak ada yang mampu, kini giliran Jenderal Gerbang Barat menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serangan Wukong. Namun lagi-lagi dengan mudahnya serangan-serangan itu ditepis sebagai lalat oleh Wukong. Setelah itu Wukong pun menghadap ke Kaisar Langit yang menceramahinya dan mengatakan jika dulunya ia sangat ingin mengangkatnya sebagai dewa perang dan menjadikannya sebagai aliansi kerajaan langit. Mendengar ucapan itu Sun Wukong mulai geram karena ia sebenarnya telah mengetahui jika Kaisar Langit memiliki niat buruk selama ini. Lantas ia pun menghunuskan tongkat saktinya. Akan tetapi serangan Wukong itu berhasil dihentikan oleh Jenderal Gerbang Selatan menggunakan senjata pengikat. Sun Wukong yang tak berdaya diserang habis-habisan oleh para jinggang, namun secara tiba-tiba. Iya, dia kembali muncul dan telah terbebas dari jeratan senjata Jenderal Gerbang Selatan. Wukong melanjutkan pertarungan dan menjatuhkan satu persatu para jinggang. Karena tak ada yang bisa menandingi kekuatannya, kini giliran Dewa Sasin yang turun tangan dengan pusakanya untuk menangkap Wukong. Setelah Sun Wukong berhasil terkurung, Dewa Sasin memberikannya pada Kaisar Langit dan menanyakan langkah selanjutnya. Apakah ia harus menarik mundur semua pasukan yang ada atau bagaimana? Kaisar Langit justru tertawa melihat kekacauan ini. Ia juga berterima kasih karena selama ini Dewa Sasin selalu setia kepadanya. Namun ia diperintahkan untuk tidak repot-repot karena ia masih memiliki rencana yang lain. Di tempat ini, akhirnya Kaisar Langit mengakui keterlibatannya dengan pasukan kegelapan. Seketika, para pasukan kegelapan itu pun muncul dan mulai menghantam jiwa dari para pasukan Istana Langit yang sebenarnya untuk diserap dan menambah kekuatan mereka. Kaisar Langit kemudian mendeklarasikan jika ia ingin menata ulang istananya itu dengan mengganti para dewa yang telah dipenjara dengan orang-orang terkuatnya. Tak hanya itu, Kaisar Langit juga mempengaruhi beberapa pasukan lain untuk menjadi pengikutnya. Ia juga mengajak Dewa Sasin untuk ikut bersamanya dan menata ulang kayangan ini. Namun ajakannya itu ditolak oleh Dewa Sasin dan mengatakan jika dirinya akan tetap membela kebenaran. Seperti temannya Dewa Rulai yang pernah mengatakan hal ini kepadanya. Maka dari itu Dewa Sasin pun menantang Kaisar Langit untuk bertarung. Seketika muncul pasukan kegelapan yang langsung menyerang Dewa Sasin. Ia mengatakan jika orang itu merupakan penggantinya setelah era baru dimulai. Namun belum serangan itu sampai, secara mengejutkan tongkat sakti tiba-tiba datang dan langsung menghantamnya. Sun Wukong dan Dewa Sasin kini telah bersatu untuk menghentikan Kaisar Langit yang mulai bergejolak. Seperti apakah peperangan yang akan terjadi setelah ini? Kita lanjut di episode selanjutnya, guys. Pada episode ini, sebelum kita kembali ke pertarungan Sun Wukong, kita berpindah terlebih dahulu ke Biksu Tangsan serta para murid-muridnya, di mana mereka selain harus berhadapan dengan kakek naga kuno, kali ini mereka harus melawan para iblis dari lembah retakan bumi yang muncul tak beraturan untuk memakan Xiao Yu.
Bailang, Patkai, serta Wujing melawan para iblis tersebut. Sementara Biksu Tangshan bertarung melawan kakek naga kuno. 凡尘就是这样，既然凡尘不是恶龙，那就滚吧！愚昧的众生！真的是我老住了！ Berkat bantuan Wujing dan juga Patkai, kakek naga kuno pun berhasil dibuatnya terpental. Akan tetapi, secara tiba-tiba kakek naga kuno kembali muncul dan menyerang Aosue. Serangan yang diberikan itu juga membuat satu tangan Aosue pun terputus dan merintih kesakitan. 可怜的孩子，这就是背叛我你们，在绝望中死去。我要不灭龙鳞傲雪。 Setelah itu Shin berpindah kembali ke Istana Langit, di mana bersatunya Dewasa Shin dan Sun Wukong cukup membuat Kaisar Langit tercengang karena kenyataannya Sun Wukong tidak benar-benar dikurung. Dewasa Shin kemudian menjelaskan di mana sebelumnya Sun Wukong telah mendatanginya dan memberikan pedang kedamaian sesuai perintah yang diberikan oleh Dewa Rulai. Berkat pedang itu pula, akhirnya ia bisa mengungkap tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti Istana Langit. Sun. 这把剑，那又如？反而好办多了。 Mendengar penjelasan itu, Kaisar Langit murka dan mengutus seluruh pasukan kegelapannya untuk kembali bertempur. Namun sebelum pertempuran itu berlanjut, Wukong menanyakan akan keberadaan Suyi, kekasihnya dulu. Mendengar pertanyaan itu, Dewasa Shin sedikit terkejut dan mengatakan apakah Dewa Rulai tidak menceritakan apa-apa sebelumnya. Karena ketidaktahuan Sun Wukong, akhirnya Dewasa Shin mengatakan yang sebenarnya. Jika Suyi telah mati saat Wukong sedang dalam perjalanan mengembalikan api suci. Mendengar hal itu, Sun Wukong pun menangis atas kematiannya. Sun Wukong kemudian membuka gulungan Dewa Rulai untuk menanyakan akan penyebab kematian Suyi. Dan diperlihatkan jika pada saat itu Kaisar Langit hanya mengatakan jika meninggalnya Suyi dikarenakan sakit tanpa sebab. Maka dari itu, Dewa Rulai berpesan agar Wukong bisa meluapkan semua amarahnya. Namun ia memperingatkan untuk tidak melupakan keadilan yang ada di hatinya. 突然传出素衣公主的恶，便想等你取火归来再说。我担心素衣的死讯会令你失控，可以愤怒，可以发泄。素衣。 Sementara di sisi yang lain, para dewa penjaga gerbang kini harus bertarung dengan pasukan kegelapan yang hendak menggantikan mereka. Bisa kita saksikan bersama guys, meskipun terlihat lemah, namun teknik bertarung dari pasukan kegelapan mampu membuat mereka semua kewalahan. Sedangkan Wukong sendiri mendatangi Kaisar di Sitian dan menanyakan bagaimana Suyi akhirnya terbunuh. Kaisar Langit pun tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan jika kematian Suyi bukan dikarenakan penyakit, melainkan karena ia dengan sengaja membunuh dan meminum darah Suyi. Karena ia sudah mengetahui rahasia liciknya ini. Seketika Sun Wukong pun marah besar dan memberikan serangan pada Kaisar Langit. Namun sayangnya serangan itu mampu dipatahkan oleh penjaga gerbang utara yang sebenarnya juga telah bersekutu dengan Kaisar Langit. Merasa banyak penghalang, Sun Wukong lantas berubah menjadi mode raksasa dan berjanji akan menghabisi siapapun yang menghalangi niatnya untuk menghabisi Kaisar Langit. Seperti apa pertarungan epiknya? Kita saksikan bersama-sama.
Meskipun sedikit terdesak karena serangan yang dilancarkan oleh penjaga gerbang utara, namun Sun Wukong berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, ternyata penjaga Dewa Gerbang Utara tak semudah itu dikalahkan. Ia kembali muncul dengan kekuatan yang sebenarnya. Awalnya, Sun Wukong mengira jika kekuatan itu bisa dengan mudah ia patahkan. Akan tetapi, dengan teknik ini Dewa Penjaga Gerbang Utara justru lebih kuat dan lebih cepat daripada Sun Wukong. Sementara Sun Wukong sendiri justru semakin melemah ketika berada di dalam kurungan kekuatan Dewa Gerbang Utara. Ia dipukul berkali-kali sampai-sampai kewalahan melawannya. Kini semua dewa yang membela Istana Langit hampir sepenuhnya terdesak, tanpa terkecuali Sun Wukong yang sudah hampir menutup mata. Namun secara tiba-tiba, bala bantuan segera datang dan membantai para pasukan kegelapan. Bala bantuan itu datang dari para dewa yang sudah terbebas dari penjara terapung keayangan, tanpa terkecuali Dewa Erlang yang memimpin mereka semua. Ternyata, kejadian hari ini sudah direncanakan oleh Dewa Sasin sebelumnya. Kini pertarungan antara Dewa Langit dan Dewa Kegelapan akhirnya tak bisa dihindari lagi. Seperti apakah pertarungan yang berlangsung? Kita saksikan bersama-sama, guys. 暗魂还是第一次将暗魂逐出天界，都是杀星大神的安排。剑是被关押在辅导囚牢上的天神们。 你的天地神剑，现在就要把这份耻辱彻底埋葬。 Kembali ke Biksu Tangsan, Aoshue serta lainnya, di mana Aoshue kini terkapar tak berdaya. Biksu Tangsan yang panik segera meminta Wujing dan Patkai untuk menahan kakek naga kuno. Sementara ia akan mencari cara untuk menyelamatkan Aoshue. Akan tetapi sekuat tenaga Wujing dan Patkai menahan serangan itu, mereka berdua bukanlah tandingan kakek naga kuno. Setelah membuat Wujing dan Patkai tak berdaya, kakek naga kuno mengeluarkan kekuatan petirnya dan memberikan serangan terhadap Biksu Tangsan dan juga Aoshue. Dengan sekuat tenaga dan juga dengan tubuhnya sendiri, Biksu Tangsan menahan serangan petir tersebut. Saking kuatnya serangan itu membuatnya harus terpental dan tak berdaya. Aoshue kini mulai menutup mata. Dalam keheningannya ia bertemu dengan jiwa Tian Yusho yang mengajaknya untuk bangkit dan membantu Biksu Tangsan yang sedang dalam kesusahan. Aoshue seketika bangkit dan memukul kakek naga kuno yang hal itu membuat Biksu Tangsan sangat terkejut. Bahkan serangan bola petir yang dikeluarkan kakek naga kuno berhasil dibuang oleh Aoshue. Lalu, setelah itu Aoshue pun berubah menjadi mode naga dibantu oleh jiwa Tian Yusho yang merubahnya menjadi tubuh naga emas.
Dengan menggenggam kakek naga kuno, Ao Xue meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan terhadap Biksu Tangsan dan juga teman-temannya. Setelah itu, ia bersama-sama dengan kakek naga kuno menjatuhkan diri ke dalam jurang lembah retakan bumi. Biksu Tangsan yang selalu peduli dengan siapapun mengejar Ao Xue dengan menjatuhkan dirinya juga disusul dengan Pat Kai dan juga Wu Jing yang berusaha untuk menangkap Biksu Tangsan. Sungguh mendramatisir, guys. Di sisi lain, Bailang dan Xiaoyu masih terjebak dengan beberapa monster dari lembah retakan bumi. Dalam ketermenungannya, Bailang terkena hantaman dari monster yang seketika membuatnya tak sadarkan diri dan hanya menyisakan Xiaoyu seorang. Xin kembali berpindah ke Istana Langit, di mana Sun Wukong merasakan akan bahaya yang sedang dialami oleh guru dan teman-temannya. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Lalu ia mendatangi Dewa Sasin untuk meminta pedang keadilan. Karena hanya dengan menaruh pedang itu di titik tertinggi Istana Giok, maka kegelapan akan segera sirna. 三眼神将已归来，时机已到，差于玉虚殿最高之处，即可。 Sun Wukong dengan segera berlari untuk menancapkan pedang itu. Meskipun dihadang oleh salah satu pasukan kegelapan, namun pasukan kegelapan itu berhasil dihentikan oleh Dewa Sasin. Karena dari tadi kita tidak melihat pertempuran Dewa Sasin, bagaimana kalau kita saksikan dulu, guys?召唤邪神像确实是非常，我们这一代天神我不喜欢，消失吧。当年共同作战的日子是美好，而且是两次。那你就去赢，为你曾经的。孙悟空，我们来救你！ 如来，我马上就要完成你交代给我的任务了。天剑正。 Kini pedang itu pun berhasil ditancapkan. Kegelapan mulai sirna dan cahaya terang benderang mulai muncul untuk seketika mampu mengobati luka yang dialami para dewa. Dari dalam pedang tersebut muncullah jiwa dari Kaisar Langit yang sebenarnya. Ternyata selama ini jiwa keadilan yang sebenarnya telah tersegel di pedang itu. Kaisar Langit kemudian berterima kasih pada Sun Wukong serta yang lain karena tak pernah menyerah untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar Langit palsu. Ia juga memerintahkan untuk mereka semua kembali bertempur melawan kegelapan. Sun Wukong的战斗刚刚开始。啊！如来都发挥了至关重要的作用。 Pertempuran itu pun kembali terjadi. Sun Wukong harus menghadapi dewa penjaga gerbang utara yang masih sanggup bertahan melawannya. Lagi-lagi pertempuran itu tak bisa dihindarkan. Namun pada akhirnya Jenderal Gerbang Utara benar-benar ia kalahkan. Dan pertempuran melawan kegelapan akhirnya berhasil dimenangkan oleh para dewa. 'Namun pada faktanya, pertempuran yang berlangsung hanya untuk mengalihkan perhatian saja dan membiarkan Kaisar Langit pergi dari tempat itu menuju ke istana ketiga tempat para leluhur penjaga langit dulu berada. Di sana ada 3 peti dan salah satunya merupakan leluhur dari jiwa kegelapan, di mana kedatangan Kaisar Langit serta lainnya ingin meminta bantuan.
他是全体暗魂的教祖，比计划早了一点呢。尊。 Akankah ada pertarungan yang lebih menarik setelah ini? Kita tunggu di season selanjutnya ya guys. Bye-bye. 白狼，你一定要相信路，总会有希望。大妖孙悟空是你的徒弟，今天就是你的死期！悟空，我来助你！